Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam channel YouTube Take Home Education. Welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian semua masih berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan penalaran umum tentang tips dan trik cepat dalam memahami teks. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Berdasarkan paragraf ke-8, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Penduduk Maluku dan Papua berada di bawah garis kemiskinan. B. Penduduk Maluku Papua mengalami ketimpangan sosial yang tinggi. C. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sumatera Barat memiliki pengeluaran yang merata. D. Beberapa penduduk di daerah Maluku dan Papua berada di bawah garis kemiskinan. Atau E. Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi. Jawaban yang benarnya itu adalah yang D. Terdapat beberapa penduduk di daerah Maluku sampai Papua yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat kita ditemukan di paragraf ke-8 yang berbunyi kalimatnya, namun dari persentase penduduk miskin Pulau Maluku Papua masih menjadi yang tertinggi 1/5 atau tepatnya 21,22% dari jumlah penduduknya berada di bawah GK. Nah, pernyataan A, B, C, dan E itu kurang tepat. A itu terdapat persentase penduduk yang menandakan tidak semua penduduk Maluku. Kalau yang B salah, karena daerah yang mengalami ketimpangan tertinggi itu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Yang C kurang tepat karena ada kata hampir pada teks. Yang E karena Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki ketimpangan sosial yang tinggi. Jadi jawaban yang tepat yang D. Soal nomor 2, berdasarkan paragraf ketiga, jika perbaikan tidak terjadi di desa-desa, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Jawaban yang paling tepat di sini yang E. Kenapa yang E? Karena merupakan kalimat yang menggambarkan atau mencerminkan keseluruhan isi dari teks. Nah, pada paragraf ketiga dijelaskan bahwa perbaikan telah terjadi di desa-desa, tetapi kemiskinan dan ketimpangan antara desa serta kota masih berlanjut. Dengan demikian, jadi perbaikan tidak terjadi. Hal yang paling mungkin benar adalah kemiskinan dan ketimpangan di kota masih sangat tinggi. Soal yang ketiga, berdasarkan paragraf keempat, apabila tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, serta gula pasir mengalami penurunan, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin? A. Tingkat inflasi menggerus penghasilan real masyarakat. B. Tingkat inflasi tidak menggerus penghasilan real masyarakat. C. Komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir tidak terkena dampak inflasi. D. Ada keterkaitan antara tingkat inflasi dengan komoditas pokok seperti beras, daging, minyak goreng, dan gula. Atau E. Harga komoditas pokok beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula ditentukan oleh tingkat inflasi. Jawaban yang tepatnya adalah yang C. Simpulan yang paling mungkin benar adalah komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir tidak terkena dampak karena hal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang terdapat pada soal. Kata kuncinya di soal itu tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik dan komoditas pokok mengalami penurunan. Pada teks dijelaskan bahwa jika inflasi dapat terkendali dengan baik, komoditas pokok akan menurun. Dengan demikian, jika inflasi tidak terkendali dengan baik, dan berarti komoditas pokok seperti beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir tidak terkena dampak inflasi. Kita lanjut soal nomor 4. Berdasarkan paragraf kelima, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia? A. Penghasilan 60% penduduk lapisan atas terdongkrak. B. Garis kemiskinan non-makanan tidak berkontribusi lebih besar dari garis kemiskinan makanan.
C. Kesejahteraan masyarakat sedikit naik karena garis kemiskinan makanan berkontribusi paling besar. D. Kesejahteraan masyarakat tergantung pada garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Atau E. Akibat penghasilan penduduk lapisan bawah naik 40%, garis kemiskinan makanan dan non-makanan menurun. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena hal tersebut dibuktikan pada kalimat ketiga, yakni garis kemiskinan non-makanan tidak berkontribusi lebih besar dari garis kemiskinan makanan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa garis kemiskinan berkontribusi lebih besar adalah garis makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan non-makanan tidak berkontribusi lebih besar dari yang non-makanan. Makanya jawabannya yang B. Nomor 5. Berdasarkan paragraf kelima, apabila garis kemiskinan makanan berkontribusi tidak lebih baik atau besar dari garis kemiskinan non-makanan, makanan di bawah ini manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? A. Kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik. B. Penghasilan penduduk tidak meningkat sebesar 40%. C. Penghasilan penduduk tidak meningkat 40% dan kesejahteraan masyarakat tidak merambat naik. D. Garis kemiskinan makanan dan non-makanan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Atau yang E. Kesejahteraan masyarakat tetap merambat naik sedikit. Jadi, simpulan yang paling benar di sini adalah kesejahteraan masyarakat tetap merambat naik sedikit. Kenapa? Hal ini dibuktikan dari kesejahteraan masyarakat tidak terbatas pada kontribusi garis makanan. Pada teks di atas, baik garis kemiskinan makanan maupun non-makanan sama-sama mengalami kenaikan. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan akan tetap naik, akan tetap naik meskipun garis kemiskinan makanan berkontribusi tidak lebih besar dari makanan. Jadi naiknya sedikit. Jadi langsung saja kalau tips dan trik menjawab penalaran umum ini atau ini yang menjadi pondasi utama kita adalah analisis kalian, lalu kecepatan mengambil kesimpulan, lalu kecepatan mengambil ide-ide pokok ataupun kalimat mengambil informasi-informasi penting. Jadi itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya soal nomor 6, berdasarkan gambar tabel di atas, pada tahun berapakah kasus kemiskinan mengalami peningkatan tertinggi ketiga? A. Maret 2018, B. Maret 2013, C. September 2015, D. September 2012, atau E. Maret 2014. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Karena pada grafik di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia Maret 2011, periode Maret 2011 sampai September 2018. Peningkatan kasus kemiskinan tertinggi terjadi pada September 2015, yakni sebesar 0,78. Lalu peningkatan kasus kemiskinan tertinggi kedua itu Maret 2015 sebesar 0,31%. Kemudian peningkatan tertinggi adalah bulan Maret 2014 yaitu 0,11 dengan pilihan jawaban tepat yaitu yang E. Oke, soal terakhir untuk kesempatan kali ini, berdasarkan gambar tabel di atas, apa yang paling mungkin terjadi setelah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada bulan Maret dan September tahun 2018? A. Penghasilan penduduk meningkat lebih tinggi dari 40%. B. Kesejahteraan masyarakat merambat naik. C. Penghasilan penduduk meningkat lebih dari 40% dan kesejahteraan penduduk merambat naik. D. Angka kemiskinan akan terus-menerus pada tahun berikutnya. E. Angka kemiskinan akan meningkat pada tahun berikutnya meskipun tidak secara signifikan. Apa jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat itu yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kesejahteraan tersebut memungkinkan dapat terjadi jika angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Hal ini karena kebutuhan makanan dan non-makanan terpenuhi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang B. Kesejahteraan merambat naik. Tadi kakak ulang lagi kata kuncinya di sini, karena kesejahteraan tersebut kemungkinan dapat terjadi jika
terus mengalami penurunan angka kemiskinan. Oke, maka jawabannya yang B. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk terus nonton channel ini. Kami akan terus memperbarui informasi dan mengupdate tips dan trik menjawab soal-soal TPS. Semoga kalian mempunyai rezeki yang terbaik di ujian UTBK 2020. Jangan lupa nonton terus channel ini dan jangan lupa berikan juga informasi kepada teman-teman kalian yang membutuhkan referensi tentang TPS. Semoga channel ini dapat terus bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu pada pembahasan PU selanjutnya. Dadah.